Shalom! Ibadah kata akan segera dimulai. Sebelum mulai, yuk adik-adik, kita jangan lupa untuk siapkan Alkitabmu. Shh, ngobrolnya nanti lagi ya. Siapkan hati, diri, dan pikiranmu. Dan undang Roh Kudus untuk masuk ke dalam hatimu. Jadi, udah siap? Yuk kita mulai! Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Kembali lagi kita bertemu di Kebaktian Anak Tabernakel Kasih online. Yuk semuanya kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama menyapa Tuhan Yesus di pagi hari yang cerah ini. Kita angkat satu pujian. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi, selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Bertambah-tambah indahnya. Bertambah-tambah indahnya. Silakan duduk. Yuk adik-adik, kita mau lebih serius lagi datang di hadapan Tuhan. Kita akan angkat satu penyembahan, janjimu seperti fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih?
pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini Tuhan. Terima kasih kalau kami masih bisa bangun pagi ini Tuhan dengan nafas yang segar, tubuh yang sehat. Semuanya itu berkat anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan karena sepanjang malam Kau telah melindungi kami, menjagai kami selama kami beristirahat. Dan tiba saatnya hari ini kami siap untuk memuji, menyembah Engkau dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Beracara bersama kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tetap bangkit berdiri karena kita masih mau lanjut memuji Tuhan. Yuk adik-adik, kita sama-sama menyanyikan, kita katakan bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan Kebenaran. kebenaran.
memuji Tuhan bersama-sama. Sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita, sebelum itu mari sama-sama kita nyanyikan firman-Mu pelita bagi kami. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu
Yesus-Mu, agar kami dapat benar-benar mendengarkan dan memahami apa yang kakak-kakak sampaikan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati juga kakak-kakak yang akan menyampaikan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat duduk adik-adik. Ada singa di situ. Kalahin aku kan kuat kayak Simpson. Aku yang paling kuat. Singa juga kalah sama aku. Ada Koko, tadi lihat nggak? Aku lawan singa, aku menang loh. Aku kuat kayak Simpson. Hah? Singa? Iya, tadi ada singa. Ada singa di kota gini. Itu tadi ada singa kabur tuh, kalah lawan aku. Teman-teman lihat singanya yang Lihat dikalahin dong. sama Johnny. Masa nggak lihat ya? Oh iya, perkenalan lagi. Takut ada yang belum kenal sama aku. Aku Joget, Johnny Gledek. Johnny, mana ada singa di kota? Pasti kamu mimpi ya. Tadi ada, kamu aja nggak lihat, Koko. Masa sih? Bener. Nanti ya saya tangkap singanya, saya tunjukin sama kamu. Oke, baiklah. Teman-teman juga mau lihat kan singa yang dikalahin sama Johnny? Ngomong-ngomong singa ya, aku jadi ingat kisah yang waktu itu Simpson juga kalahin singa pakai tangan kosong. Aku Masih juga ingat? tangan kosong. Oh gitu ya. Iya dong. Tapi kamu tahu nggak? Teman-teman tahu nggak? Ada yang lebih hebat lagi dari Simpson. Hah? Siapa? Namanya Daniel. Kamu masih inget kan Daniel? Yang waktu itu Yang mana? yang tulisan di dinding. Oh iya. Aku ingat. Nah, Daniel ini sekarang di bawah pemerintahan Raja Darius. Nah, Daniel menjadi seorang yang dekat dengan Raja Darius. Tapi teman-temannya Daniel tidak suka sama Daniel. Sehingga teman-temannya Daniel cari-cari kesalahannya Daniel. Terus kalian mau tahu kisah selanjutnya? Yuk kita tonton sama-sama yuk. Yuk. 1, 2, 3. Darius, orang Media, menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu, berkenanlah Darius mengangkat 3 pejabat tinggi atas kerajaannya. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Daniel ini dalam kamar atasnya
3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Maka berkatalah orang-orang itu, Kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja. Ya Raja Darius, semua pejabat tinggi kerajaan ini telah mufakat supaya dikeluarkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Daniel tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Berbicaralah raja kepada Daniel. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Sesudah itu, raja memberi perintah. Lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Lalu pergilah raja ke istananya, dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali, ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, Ya Raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah raja. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah. Lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa. Bunyinya, Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah. Di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Koresh, orang Persia itu. Nah, gitu teman-teman kisahnya. Jadi, Daniel dibuat salah di hadapan raja. Teman-temannya menjebak Daniel sehingga Daniel masuk ke gua singa. Tapi Tuhan melindungi Daniel. Tuhan mengutus malaikatnya untuk menutup mulut-mulut singa itu. Nah, Daniel hebat kan, Joni? Joninya kemana? Joni ini malah hilang. Tadi katanya mau dengerin kisahnya Daniel. Teman-teman masih ada di situ kan? Teman-teman dengerin kisahnya Daniel tadi kan?
Pintar. Jangan kayak Joni ya. Joni kok malah hilang. Tadi katanya mau dengerin kisahnya sama-sama. Katanya mau dengerin kisah Daniel. Ya sudahlah, kita cerita tentang Daniel aja ya. Nah gitu teman-teman. Daniel tetap berdoa kepada Tuhan 3 kali sehari. Meskipun dibuat peraturan oleh teman-temannya Daniel yang mau berbuat jahat sama Daniel, yang mau membuat Daniel supaya Daniel dimasukin ke dalam goa singa. Daniel tetap berdoa kepada Tuhan meskipun hukumannya masuk ke goa singa. Dan terbukti Tuhan menolong Daniel. Hebat ya Tuhan ya. Tuhan selalu melindungi Daniel. Tuhan selalu melindungi anak-anaknya yang melakukan kebenaran. Oke. Nah, setelah mendengar kisah Daniel, Koko harap adik-adik semua, teman-teman semua menjadi anak-anak yang berani untuk melakukan hal yang benar dengan tetap berdoa kepada Tuhan, tetap memuji Tuhan, meskipun orang-orang yang lain, teman-teman yang lain, teman-teman kalian mungkin ada yang tidak berdoa, ada yang jadi tidak ibadah, karena males ibadah, apalagi online, gak seru Nah, tapi kalian tetap ibadah ya, tetap bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan berdoa kepada Tuhan. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Mazmur 37 ayat 6a. Yo, yang udah bisa baca, baca ya. Mazmur 37 ayat 6a. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang. Sekali lagi ya. Mazmur 37 ayat 6a. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang. Dihafalin ayat hafalannya ya teman-teman. Tuhan akan memunculkan kebenaran kita seperti terang. Oke? Yuk kita berdoa sama-sama ya. Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami sudah mendengar kisah tentang Daniel yang Tuhan jaga karena Daniel melakukan hal yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tolong kami Tuhan supaya kami bisa melakukan hal yang benar sesuai dengan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Koko. Hah? Kok ada joget? Koko, kesini yuk. Lihat aku nih. Aku juga bisa tidur sama singa loh. Hah? Ayo sini. Tidur sama singa? Seperti Daniel? Iya dong. Kamu di mana? Ayo sini Koko, ayo sini. Singanya lagi tidur sama aku, ayo sini. Hah? Ayo teman-teman mau lihat? Yuk. Mana singanya? Ini singanya. Lihat nggak nih? Hah? Ini mah kucing atuh Joni. Ini mah kucing. Singa. Kucing ya, teman-teman ini kucing apa singa? Singa. Kucing. Tuh kata teman-teman juga ini kucing. Ini bukan singa. Singa. Aduh, Joni ini ya kekeh sekali. Ya sudahlah, gimana kamu aja. Tapi Koko dan teman-teman bilang ini adalah kucing ya. Ya kan teman-teman? Singa ya teman-teman ya, singa ya. Pusing deh Koko. Ya sudah deh. Dadah teman-teman. Sampai Dadah. ketemu lagi ya. Bye-bye.